Tiba-tiba, langit berubah, angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, tanah retak, dari tengah kampung air muncrat, orang-orang lari teriak panik. Hai Jorgan, gimana kabarmu? Sehat aja kau kan? Alhamdulillah sehat, Wak. Apa cerita kita hari ini, Wak? Cerita hari ini, Wak mau kasih cerita legenda dari daerah Aceh. Wih, mantep nih, Wak. Cerita ini banyak versinya, tapi Wak ceritakan dari versi yang pernah Wak dengar aja ya. Cerita ini cerita seorang ibu yang disakiti anaknya. Katanya air mata ibunya itu bisa membuat danau. Buat danau, Wak. Berarti banyak kali lah air matanya. Itulah, daripada kau penasaran, langsung aja ke ceritanya ya. Jadi, kayak gini ceritanya. Tapi sebelumnya, kalau kawan-kawan mau buat animasi podcast seperti ini, gampang kok. Mari kita push sampai 1000 subscribe. Nanti Wak kasih tutorialnya sampai jadi. Jadi nanti kita bisa sama-sama berkarya. Gimana? Kalau oke, tunggu apa lagi? Langsung aja subscribe, like, dan share channel ini. Semakin banyak kawan-kawan yang lain tahu, semakin cepat kita push subscribe-nya. Cerita Wak Supir. Wak, ceritalah, Wak. Dulu, tinggallah seorang emak-emak tua, sendirian. Hidupnya sederhana kali. Dia punya anak laki-laki sematawayang. Nama anaknya Lut Tawar. Waktu kecil, si Lut ini manis sekali lah. Bantu mamaknya, patuh, sopan. Tapi lama-lama, pas sudah besar, kena racun kota kali nampaknya. Suatu hari, si Lut bilang, "Mak, aku mau merantau, cari rejeki, biar bisa bantu mamak nanti." Maknya pun percaya, dilepaslah dengan doa dan air mata. Disiapin bekal nasi, dibungkus daun pisang, diselipin doa di tiap suapannya. Tapi tahu kau apa? Bertahun-tahun, si Lut tak ada kabar. Mamaknya nunggu tiap hari di pinggir jalan. Kadang pas lagi masak, pas lagi duduk termenung, mamaknya ini nanya terus sama angin, "Mana anakku?" Tiba-tiba kabar datang. Si Lut itu pulang. Tapi dia ada buah istri. Anak orang kaya. Cantik kali. Bajunya pun wangi. Kayak keluar dari iklan pewangi pakaian. Mamanya senang kali. Bukan main. Masak ikan sungai, sambal terasi, nasi pulen. Rumah disapu, tikar dijemur, semua disiapkan. Pas si Lut datang, langsung dibukakan pintu sama mamaknya. Mamaknya bilang, "Pulang juga kok akhirnya ya nak. Mamak derindu kali samamu." Gitu kata mamaknya. Tapi si Lut malah mundur, tatapannya kosong. Wajahnya kayak enggak kenal. Istrinya pun tanya, "Bang, ini siapa ya?" "Kau tahu apa?" jawab si Lut. "Nggak tahu, saya tak kenal dia. Mungkin orang kampung yang salah orang." Cobalah Jorgan, kalau kau jadi mamaknya, kayak mana lah perasaanmu? Sakit hati kali lah, Wak, dikegituin sama anak sendiri. Nah, itu dia. Mamaknya ini cuma diam aja. Menahan kekecewaan yang sangat besar. Matanya merah, bibirnya pun bergetar. Ditahannya semua kekecewaannya sambil jalan ke dapur. Sampai di dapur, mamaknya nangis pelan. Terus dia bilang pelan kali kayak bisikan, "Kalau memang dia bukan anakku, biarlah bumi yang menjawab." Tiba-tiba, langit berubah, angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, tanah retak, dari tengah kampung air muncrat, orang-orang lari teriak panik. Seluruh kampung tenggelam jadi danau. Dan danau itu sekarang kita kenal sebagai Danau Laut Tawar. Nah, Danau Laut Tawar ini terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Jor. Katanya ya, Jor, kalau kau berdiri di tepi danau itu waktu subuh, pas lagi sunyi, dan kalau kau pasang telinga baik-baik, kadang kau bisa dengar suara emak itu manggil,
Lut, anakku. Lut, anakku. Nah, itu tadi Jor, cerita legenda dari daerah Aceh, tepatnya daerah Gayo, Aceh Tengah, Jor. Kisah ini banyak juga versi lainnya di luaran sana, Jor. Ada yang bilang kalau ibunya ikut tenggelam. Ada juga di versi lainnya kalau ibunya berubah jadi angin atau suara gaib gitu, yang kayak manggil-manggil anaknya gitu, Jor. Terus ada juga yang bilang kalau Lut itu sebenarnya bahasa Gayo, Jor, yang artinya danau. Berarti Lut Tawar itu ya danau air tawar artinya. Tapi Jor, kisah ini bukan sebuah kisah sejarah ya, Jor. Kayaknya kisah ini dulu dibuat untuk mengajarkan kita tentang moral. Kayak jangan durhaka sama orang tua, Jor. Karena kalau keterangan dari ahli geologi dan ilmuwan, danau Lot Tower itu terbentuk karena aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi di dataran tinggi Gayo. Jadi kalau dilihat dari sisi ilmiah, kisah anak durhaka itu dianggap simbolik atau metaforis, bukan kejadian nyata. Gitulah Jor, kira-kira ceritanya dari versi yang pernah Wawak dengar. Mungkin dari cerita Wawak tadi ada yang kurang atau ada yang salah, bolehlah kawan-kawan yang tahu ceritanya bisa tulis di kolom komentar. Atau ada yang pernah tahu dengan versi lainnya, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi gimana menurutmu ceritanya, Jor? Masih kepikiran aku, Wak, sama si Lut tadi itu. Kok bisa-bisanya dia pura-pura lupa sama mamanya? Apa karena istrinya itu orang kaya, terus cantik, jadi malu dia kalau sebenarnya dia itu orang kampung? Tapi nggak tahu lah. Yang penting, yang sampai lah aku kayak si Lut tadi itu. Makanya Jorgan, jangan pernah kau malu sama asal-usulmu. Jangan karena kau udah punya HP mahal, baju luar negeri, langsung kau lupa sama mamamu. Orang tua itu, biarpun keriput, biarpun sederhana, tapi cinta mereka tak tergantikan. Gitu aja dulu lah ya cerita Wawa hari ini. Kalau kawan-kawan punya cerita bagus yang mau diceritakan di sini, bolehlah kirim ceritanya ke email Wawa yang ada di kolom deskripsi. Terus jangan lupa klik tombol subscribe channel ini. Kasihkan juga lah like-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nanti kalau Wawa punya cerita baru, kawan-kawan langsung tahu. Oke kawan? Cerita Wak Supir. Wak, ceritalah Wak.